Halo guys, jumpa lagi bareng gua Orlando di Orlando TV. Dan seperti biasa, kali ini kita akan bicara bola. Oke, gimana dengan weekend kalian? Pastinya menyenangkan bukan? Dan kali ini gua mau ngebahas tentang Gianluigi Donnarumma. Berita tentang Donnarumma belum selesai-selesai ya, masih ada kelanjutannya. Dan sebelum kita bahas Donnarumma, sekali lagi gue ingetin buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe channel ini. Buat kalian yang belum menyalakan lonceng notifikasi, silahkan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian dapetin info-info terbaru tentang video gue. Dan jangan lupa untuk kasih likes kalau kalian suka video ini, dan jangan lupa untuk komen di bawah. Oke, kali ini kita akan bicara soal Gianluigi Donnarumma. Ya, seperti kalian tahu, berita tentang Donnarumma masih terus mengalir, masih terus berlanjut. Dan tadi malam gue baca beritanya bahwa Donnarumma dalam waktu dekat ini akan melakukan tes medis bersama PSG, Paris Saint-Germain. Dan hal ini menarik sebetulnya. Kenapa? Karena ceritanya beberapa minggu lalu, setelah Donnarumma memutuskan untuk nggak memperpanjang kontrak bersama Milan, ada muncul rumor bahwa dia akan bergabung di antara 3 tim, yaitu Juventus, Barcelona, dan PSG. Dan waktu gue baca berita ini, gue komentar ceritanya di Twitter. Kalian bisa lihat Twitternya ini. Gue komentar, gue bilang kalau Donnarumma sepertinya bakal mendarat di PSG. Tapi banyak fans-fans bola, ini gue tunjukin juga tweet-tweet mereka ya, balasan ke gue, bahwa mereka nggak setuju sama pendapat gue. Mereka berpikir bahwa dia akan mendarat di Barcelona atau di Juventus. Jadi waktu gue bilang Donnarumma nih akan bergabung di PSG, banyak yang nggak setuju dan mereka counter pendapat gue. Mereka bilang kalau dia ini bakal menggantikan Ter Stegen di Barcelona atau Chesney di Juventus. Cuma kemudian kita tahu bahwa dia sepertinya ini udah 95% lah konfirmasinya bahwa dia akan bergabung dengan PSG. Nah, jadi kira-kira analisa awal gue tentang dia akan bergabung di PSG itu kira-kira akan menjadi kenyataan. Nah, apa sih yang mendasari sehingga gue berani berspekulasi bahwa dia ini bakal gabung ke PSG? Kenapa dia nggak bergabung di Juventus atau di Barcelona gitu? Klub yang secara historis tentu lebih besar daripada PSG dan bermain di liga yang lebih populer daripada Liga Prancis. Sebetulnya ada beberapa poin sih kenapa gue berpikir bahwa dia akan bergabung di PSG dan bukannya di Barcelona atau Juventus. Nah, poin yang pertama adalah kalau kita lihat Barcelona, Juventus, dan PSG sama-sama punya kiper utama yang mumpuni. PSG punya Keylor Navas, Juventus punya Chesney, dan Barcelona punya Ter Stegen. Nah, tapi kalau Barcelona mau hire Donnarumma atau Juventus mau hire Donnarumma, maka ada kesulitannya buat mereka. Pertama, kita tahu bahwa Barcelona sama Juventus ini lagi dililit utang yang cukup besar. Investasi mereka beberapa tahun yang lalu plus situasi pandemi bikin situasi finansial mereka tuh nggak bagus. Itu sebabnya Juventus, Barcelona, sama Real Madrid tuh ngotot supaya Super League tuh diadain. Kenapa? Karena itu akan membantu situasi keuangan mereka gitu. Nah, bahkan setelah UEFA mengancam mereka pun, mengancam dengan mereka tuh bakal dikeluarin dari Liga Champion selama beberapa tahun, tetap aja mereka masih ngotot untuk bikin Super League. Karena itu tadi, mereka berpikir Champions League ini uangnya nih masih kurang untuk bisa cover hutangnya mereka.
Artinya kalau mereka mau hire Donnarumma, pertama mereka harus bayar permintaan gaji Donnarumma sebesar 10 juta euro net per tahun. Artinya kalau pajaknya mereka yang tanggung juga, mereka harus bayar sekitar 18 sampai 20 juta euro net gross per tahun. Plus kita tahu agennya yaitu Raiola minta komisi sebesar 20 juta euro. Nah, sementara mereka udah punya kiper yang cukup mumpuni. Artinya kalau mereka mau hire Donnarumma, sekalipun dia kiper memang kiper muda potensial berbakat lah istilahnya, tetap aja di situasi finansial yang kurang bagus ini tuh untuk mereka hire untuk gaji seorang kiper plus komisi agentnya itu kayaknya kurang bijak. Ditambah mereka harus buang atau jual kiper lama mereka kalau kiper lama mereka ini nggak mau jadi cadangan, karena tentunya kiper sekelas Chesney atau Ter Stegen nggak mau jadi cadangan dong. Nah, mereka mau jual pun juga ke klub lain situasinya sama. Klub lain juga lagi mengalami kesulitan finansial gara-gara pandemi. Artinya mereka jual pun akan sulit. Siapa yang mau menampung, siapa yang mau bayar gaji kiper-kiper tersebut yang memang gajinya udah lumayan tinggi untuk satu posisi yang kira-kira udah aman nih gitu. Karena mereka udah punya kiper yang mumpuni kan, Ter Stegen sama Chesney ini. Situasinya berbeda dengan PSG. Oke, PSG udah punya Keylor Navas. Tapi kita tahu Keylor Navas juga nggak muda lagi, 34 tahun. Tapi bukan itu poinnya. Karena kita tahu kiper itu bisa bermain sampai 40 tahun. Gianluigi Buffon aja sampai lebih dari 40 tahun belum pensiun ya kan. Bahkan sampai 40 tahun dia masih jadi kiper utama di Juventus. Poinnya adalah seperti ini. PSG itu memang udah punya Keylor Navas, tapi kita tahu karakter dari pemiliknya PSG. Pemiliknya PSG siapa sih? Pemilik PSG adalah Qatar Sport Investment. Qatar Sport Investment ini adalah perpanjangan tangan dari pemerintah Qatar untuk mereka investasi di olahraga. Mungkin waktu mereka beli PSG bentuknya adalah investasi, artinya mereka mengharapkan ada keuntungan yang balik lah. Tapi kita tahu karakter miliuner Arab gitu. Qatar ini kan adalah salah satu negara terkaya di dunia. Artinya negara ini kaya gitu. Mereka kaya dari minyak, mereka kaya dari gas, tapi kemudian mereka investasikan itu ke sektor lain untuk mereka tuh bisa dapat pemasukan dari sektor lain gitu. Nah, tapi kita juga tahu bahwa miliuner Arab ini tuh mereka memperlakukan klub olahraga atau klub sepak bola tuh nggak cuma sekedar investasi, tapi juga bisa dibilang semacam barang koleksi. Gitu. Kita tahu lah mereka senang untuk koleksi mobil-mobil mahal, atau mereka senang untuk koleksi pesawat-pesawat jet pribadi. Nah, klub sepak bola juga seperti itu. Walaupun mereka ini bentuknya investasi, tapi pada saat mereka beli PSG, ini juga satu semacam kebanggaan atau pride, dan juga semacam istilahnya mainan mahal mereka gitu. Nah, kalau mereka punya mainan mahal yang berbentuk sebuah klub sepak bola, maka pemain-pemain sepak bola yang di dalamnya juga harus pemain-pemain sepak bola yang paling mahal, bener gak? Pemain-pemain sepak bola yang terbaik. Makanya mereka beli Neymar, makanya mereka beli Di Maria, makanya mereka punya Mbappe. Termasuk untuk posisi kiper. Oke, Keylor Navas kiper hebat. Tapi kita tahu secara popularitas dalam beberapa tahun terakhir, Donnarumma dianggap sebagai salah satu kiper muda terbaik dunia. Nah, waktu Donnarumma tuh tersedia untuk di hire atau untuk direkrut secara gratis, walaupun gajinya tinggi, tentunya itu adalah salah satu peluang yang sangat sayang untuk dilewatkan. Nanti urusan apakah yang main Keylor Navas atau Donnarumma, atau nanti Donnarumma dipinjamkan dulu seperti rumor yang berkembang beberapa hari terakhir, atau Keylor Navasnya nanti dipinjamkan atau dijual, kita nggak tahu. Tapi intinya yang penting buat mereka ya mereka punya dulu salah satu kiper muda potensial terbaik dunia. Nah, situasinya berbeda dengan Barcelona sama Juventus. Di Barcelona kita tahu pemegang sahamnya itu adalah para fans Barcelona dan Real Madrid. Sementara Juventus kita tahu ini adalah milik keluarga Agnelli.
Keluarga Agnelli adalah pemiliknya Fiat, perusahaan mobil asal Italia. Waktu mereka berinvestasi di Juventus, mereka punya Juventus gitu, udah puluhan tahun. Mereka tuh nggak mau cuma sekedar koleksi aja, tapi juga sebuah investasi. Tapi juga memang sebuah kebanggaan juga bahwa mereka memiliki sebuah klub. Tapi mereka masih lebih rasional. Artinya ketika mereka mengeluarkan uang, mereka mikir, perlu gak gue keluar uang segini untuk sesuatu yang gue udah punya dengan baik gitu? Perlu gak gue rekrut Donnarumma, harus bayar gaji mahal? Tentunya pasti gaji Donnarumma itu lebih tinggi daripada Chesney. Plus gue harus bayar komisi agennya 20 juta euro untuk posisi yang udah tercover dengan baik. Chesney ini menjadi salah satu kiper terbaik di Italia dalam beberapa tahun terakhir. Gajinya tentu lebih rendah. Plus tentu mereka juga dengar rumor-rumor tentang istilahnya drama-drama antara Donnarumma dan agennya dan manajemen Milan. Jadi mereka ingin menghindari hal ini. Barcelona juga seperti itu. Baik lagi ke Barcelona, mereka juga berpikir untuk berinvestasi secara rasional. Dan mereka juga harus bertanggung jawab dengan para pemegang sahamnya. Gitu. Situasinya berbeda dengan PSG, di mana 100% sahamnya dipunya oleh QSI ini, Qatar Sport Investments. Artinya mereka bisa pegang kendali penuh gitu. Pertanggungjawabannya hanya kepada pemerintah Qatar. Dan seperti tadi gue bilang, balik lagi, mereka memperlakukan klub sepak bola itu gak cuma sekedar investasi, tapi juga pride, kebanggaan, koleksi, mainan, barang mahal. Yang artinya dia harus diisi oleh pemain-pemain yang mahal, yang terbaik, yang paling populer. Makanya jangan heran kalau kita pikir ini Liga Prancis doang, tapi mereka rekrutnya Neymar, Mbappe, mereka rekrutnya siapa lagi, Verratti, mereka rekrutnya Marquinhos, mereka rekrutnya pemain-pemain hebat lah pokoknya. Karena ini juga sebuah kebanggaan. Padahal kita tahu PSG dalam beberapa tahun terakhir sejak diambil alih oleh Qatar ini juga nggak pernah memenangkan Liga Champion. Ya pernah masuk ke final, tapi nggak pernah sampai juara. Oke, jadi juara di Liga Prancis ya, tapi juga nggak berturut-turut. Terakhir kemarin yang jadi juara malah Lille, klub yang nggak dihuni sama pemain-pemain mahal istilahnya. Nah, jadi kita harus juga tahu karakternya. Itu sebabnya kalau kita lihat transfer sepak bola, nggak cuma sekedar klubnya secara historis seperti apa atau kebutuhannya seperti apa, tapi juga kita harus lihat faktor dari pemiliknya, bagaimana mereka berpikir, cara pandang mereka terhadap sepak bola itu juga penting, dan itu menentukan transfer pemain yang mereka lakukan. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi kalian ngerti lah ya. Dan ya, gue gak bilang bahwa gue selalu benar. Pasti gue ada salahnya juga, tapi kali ini gue benar. Dan gue menjelaskan apa yang mendasari analisa gue berapa minggu yang lalu, kenapa gue bisa bilang Donnarumma bakal ke PSG. Jadi rumornya Rabu ini dia bakal tes medis sama PSG. Segala macam menyangkut kontrak kayak katanya udah beres, udah final, tinggal tes medis. Kalau oke, tinggal tanda tangan kontrak dan dia resmi bergabung dengan PSG. Kira-kira seperti itu. Oh ya, mungkin kalau kalian ada masukan, topik yang mau gue bahas, yang mau gue angkat atau gue mau analisa, kalian silakan komen di bawah ini. Dan sekali lagi buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channel gua, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Dan kalau kalian suka video ini, kasih likes dan silahkan komen di bawah. Kira-kira seperti itu video gua. Sampai jumpa dalam video-video selanjutnya. Kita terus bicara bola, karena bicara bola itu menyenangkan. Have a nice day and God bless you.